Penggawa Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun terlihat buka puasa di tengah pertandingan. Momen itu terjadi di laga Fortuna Sittard menghadapi PSV Zwolle di Liga Belanda 2023-2024. Ragnar Oratmangun terlihat berada di pinggir lapangan untuk berbuka puasa. Foto-foto sang pemain berbuka di tengah pertandingan diposting salah satu akun @football.indonesia di media sosial Instagram. Momen saat Ragnar Oratmangun berbuka puasa di sela-sela pertandingan Fortuna Sittard vs PSV Zwolle dini hari tadi. Ragnar berbuka puasa dengan kurma, tulis akun football.indonesia. Menariknya, Ragnar Oratmangun berhasil membawa Fortuna Sittard meraih kemenangan di laga tersebut. Fortunazen atau julukan Fortuna Sittard menang meyakinkan atas PSV Zwolle dengan skor akhir 3-1. Pada laga tersebut, Ragnar Oratmangun mendapatkan kepercayaan pelatih untuk tampil sejak awal, dan dia baru ditarik keluar pada menit ke-82 untuk digantikan dengan Christopher. Sementara itu, Ragnar Oratmangun kemungkinan besar baru akan memperkuat Timnas Indonesia saat skuad Garuda bertamu ke Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dan hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tergantung nanti, proses kan ini harus KTP, paspor, pendaftaran, ini masih ada proses bukan berarti selesai. Ya, kita coba untuk Tom dan Ragnar bisa bergabung lawan Vietnam di tanggal 26 Maret, kata Erick Thohir kepada awak media. Sintayong telah menentukan 28 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Daftar tersebut didominasi oleh pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2023-2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga banyak memanggil pemain U23 dalam skuad Timnas Indonesia. Bahkan, Sintayong bisa mewujudkan formasi U23 untuk menghadapi Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Timnas senior bisa diisi pemain U23 yang juga dipersiapkan untuk Piala Asia U23 2024. Ini sekaligus menjadi wujud regenerasi Timnas Indonesia yang diterapkan oleh Sintayong. Di pos penjaga gawang, Sintayong memang tak bisa memanggil Hernando Ari karena dibekap cedera. Posisinya digantikan oleh Muhammad Adi Satrio yang juga merupakan pilar Timnas U23 Indonesia. Lalu di sektor pertahanan, Sintayong memanggil 3 pemain inti Timnas U23 Indonesia. Mereka adalah Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan juga Pratama Arhan. Formasi bertahan semakin padu dengan kehadiran Nathan Chueon yang sudah menyelesaikan proses naturalisasi. Bek LC Herenvin itu masih berusia 22 tahun sehingga bisa memperkuat Timnas U23 Indonesia. Kemudian di lini tengah, Sintayong bisa memasang trio Justin Hubner, Iver Jenner, dan juga Marcelino Ferdinand. Barisan penyerangan bisa ditempati oleh Hoki Carraka, Ramadan Sananta, dan juga Rafael Strike. Seperti diketahui, formasi ini sudah diterapkan oleh Sintayong ketika kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dan hasilnya, Indonesia sukses menyapu bersih 2 pertandingan lawan Taiwan dan juga Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, yakni pada medio September 2023. Skuad Garuda Muda mencatat clean sheet dengan torehan 11 gol sehingga lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Dan Sintayong optimistis kesuksesan di kualifikasi Piala Asia U23 bisa ditularkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi Indonesia memiliki modal kemenangan 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023 yang lalu. Terakhir kami menang 1 gol di Asian Cup. Bagaimana besok? Sepak bola tidak sesederhana skor, kata Sintayong sumber laman resmi PSSI. Namun yang pasti saya optimistis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan, baik di GPK maupun Vietnam, ujarnya menambahkan. Pada Piala Asia 2023 yang lalu, Sintayong menempatkan 6 pemain U23 di starting line up Timnas Indonesia. Mereka adalah Hernando Ari Sutaryadi, Pratama Arhan, Justin Hubner, Iver Jenner, Marcelino Ferdinand, dan juga Rafael Strike. Lalu Rizky Ridho dan juga Hoki Carraka masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Tidak menutup kemungkinan mereka kembali menjadi andalan pada laga Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Pertarungan leg pertama Indonesia versus Vietnam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, yakni pada tanggal 21 Maret 2024. Setelah itu giliran Vietnam menjamu Indonesia di Stadion Nasional Mai Ding, Hanoi pada tanggal 26 Maret 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa ia kesulitan untuk meminta 3 pemain keturunan untuk bela Timnas U23 Indonesia. Ketiga pemain keturunan itu adalah Nathan Chueon, Justin Hubner, dan juga Elkan Bagot.
Kata Erick Thohir, kesulitan yang dialami PSSI adalah melobi klub-klub dari ketiga pemain itu untuk memperkuat timnas U23 Indonesia. Pasalnya baik Elkan Bagot, Justin Hubner, dan juga Nathan Choeon kini sedang dipinjamkan ke klub lain. Dengan status peminjaman itu ternyata membuat PSSI kesulitan. Saya tidak bisa komentar apa-apa untuk Justin Hubner, Nathan Choeon, dan Elkan Bagot sebab status ketiga pemain itu sedang dipinjamkan ke klub lain, kata Erick Thohir. Kendati demikian, kata Erick Thohir, PSSI terus berusaha keras agar ketiga klub itu bisa melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Dan tentu saja ini akan sulit karena klub bisa melarang ketiga pemain itu ke timnas U23 Indonesia. Sebab Piala Asia U23 2024 bukan agenda resmi FIFA. Sedangkan klub-klub membutuhkan pemainnya itu karena masih melakoni pertandingan di kompetisi masing-masing. Adapun Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada tanggal 15 April sampai 3 Mei mendatang. Sintayong sebelumnya sukses menembus target dengan membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan kini tugas Sintayong tinggal satu, yakni membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak perempat final dari 16 peserta yang bertanding. Striker yang memiliki darah Indonesia yakni Mauro Zylstra belum lama ini tampil ganas. Ia sukses mencetak 3 gol atau hat-trick kala membela klubnya NEC Nijmegen U21. Mauro Zylstra merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari sisi ayahnya. Neneknya merupakan orang Bandung. Nenekku dari Bandung, nenek dari keluarga ayah, ucap Mauro Zylstra dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Kini striker yang berusia 19 tahun ini semakin berkembang. Mauro yang bermain bersama tim muda NEC Nijmegen sukses menunjukkan taringnya dengan mencetak gol. Dan kabar ini diunggah oleh salah satu akun Instagram yang kerap menyoroti pemain keturunan yakni Football Talanesia. Mauro Zylstra mencetak hat-trick ketika NEC U21 mengalahkan PIC Zwolle U21. Tulis laporannya di Instagram Football Talanesia. Adapun Mauro sendiri memang berniat membela timnas Indonesia. Namun sebelum itu ia ingin mengejar karir profesionalnya terlebih dahulu. Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, aku ingin bermain di tim senior profesional dulu, ujarnya kepada Yusa Nugraha. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes baru saja membela klubnya FC Dallas dalam laga keempat musim reguler MLS 2024. Martin Paes yang bermain penuh sayangnya gagal membawa FC Dallas menang. Duel FC Dallas melawan Whitecaps digelar di Toyota Stadium Minggu 17 Maret 2024 pagi waktu Indonesia Barat. FC Dallas tumbang dengan skor 1-3 dalam laga tersebut. Martin Paes hanya bisa terdiam pada menit ke-25. Tendangan Matias Laborda mengarah ke sisi kanan gawangnya membuat bola bisa menggetarkan mistar gawang. Whitecaps pun unggul 1-0. Gawang Martin Paes kembali kemasukan pada menit ke-29. FC Dallas akhirnya bisa sukses memangkas jarak pada menit ke-40. Sundulan Sebastian Ledger tak mampu diantisipasi oleh kiper Whitecaps Yohei Takauka. Kendati demikian, Martin Paes harus kembali mengambil bola dari dalam gawangnya. Usai sundulan dari Fafa Picault membuat Whitecaps unggul 3-1 pada menit ke-42. Hingga babak kedua berakhir FC Dallas gagal menambah gol tambahan. Alhasil Martin Paes dan juga kawan-kawan harus menelan kekalahan 1-3 dari Whitecaps. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.